Pemirsa, PPDB online yang telah dilaksanakan pada tingkat SMP dan SMA sejak tanggal 22 Juni 2020 telah mengalami kendala dalam pendaftaran peserta didik baru, akibat dari ketidaktahuan orang tua siswa dalam menggunakan pendaftaran sistem online sehingga berdampak pada penolakan sistem terhadap data yang diupload. Kepada channel news daring di ruang kerjanya Kepala Sekolah SMP Negeri 13 Kota Kupang Doktranda Maria Lana menjelaskan bahwa, semenjak dibukanya pendaftaran online pada hari pertama, peserta didik baru yang mendaftar sebanyak 184 siswa, sedangkan yang lolos verifikasi sebanyak 94 dan yang ditolak sebanyak 90. Alasan penolakan tersebut karena penguploadan data yang keliru oleh orang tua siswa, dan bagi mereka yang tidak lolos pihak sekolah masih memberikan kesempatan untuk melakukan pendaftaran kembali baik secara online maupun offline. Terkait dengan ruang pembelajaran yang ada pada SMP Negeri 13 belum memadai bila terjadi pembelajaran tatap muka. Maria juga berpesan kepada siswa-siswinya agar tetap belajar walaupun mereka dirumahkan. Selengkapnya ikuti wawancara berikut ini. Kemarin kami sudah melaksanakan PPDB hari pertama, jadi pendaftaran secara online itu 105 yang mendaftar, kemudian yang lolos verifikasi 94, yang ditolak 90. Alasan ditolak itu yang pertama, berkas yang diupload kabur, tidak jelas, yang terkait dengan KK, kartu keluarga, akte, dan keterangan lulus. Yang kemudian berkas yang diupload itu salah. Kadang-kadang kita meminta KK dan akte, mereka melaporkan kartu KIS dan seterusnya. Nah, sehingga itu kami menolak dan meminta untuk mengupload ulang. Karena berkas yang diupload kadang-kadang bukan asli. Ke KK mereka menguploadnya yang fotokopi. Kemudian berkas yang diupload tidak sesuai dengan urutan aplikasi yang diminta. Sehingga secara sistem ditolak. Dalam catatan kami itu meminta mereka mengupload ulang. Yang tidak terverifikasi itu 90 untuk hari pertama. Kelengkapan sudah semua, hanya kadang-kadang mereka mengupload akte kelahiran yang tidak asli, jadi sehingga kabur. Ada yang kadang-kadang mereka foto diri mereka. Kemudian ada kesalahan, misalnya yang harusnya mengupload katakanlah SKL tapi mereka mengupload foto. Kira di offline ini bisa terakomodir tidak? Sepanjang mereka memenuhi kriteria, pasti kami akan mengakomodir. Jatah kami itu 10 kelas. Jujur saja kelihatan agak bisa membengkak karena ini secara banyak orang tua yang sudah datang. Ada beberapa tadi datang minta, saya bilang Bapak, kita tetap mencatat. Nanti kalau memang bisa dibuka jalur offline, pasti kita akan konsultasi dulu ke dinas. Keputusan kami tidak mungkin ambil sendiri karena kami harus berkonsultasi dengan online dulu ke berapa hari? 3 hari kalau saya tersalah. Ya, 3 hari ya. Berarti besok tutup ya? Iya, jadi hari ini, kemarin hari ini esok. Terus setelah itu kan ada offline dan ada pendaftaran ulang. Ya, Pendaftaran ulang. Jadi kami ini masih dalam jalur zonasi. Yang saya lihat tadi saya ngecek ke sana, untuk jalur prestasi itu belum ada. Kemudian jalur perpindahan juga belum ada. Karena rata-rata memang kesulitan perpindahan itu surat keterangan. Itu mencukupi tidak belajar? Iya, sebenarnya tidak mencukupi kalau sampai 11, makanya kami hanya 10. Jadi sekarang saat ini ruang belajar di SMP 13 yang ada cuma 15. 15 itu kami pakai untuk kelas pagi dan kelas siang kalau terjadi tatap muka. Jadi 15 pagi kelas siang, 15 pagi kelas pagi. Tetapi itu tadi, selama ini ada kelebihan satu kelas kami pakai laboratorium. Belajar dari kemarin, Iya. online, offline kemarin ini kan salah satu pengalaman. Keberlanjutannya ini bagaimana dalam pasca new normal ini? Itu tadi Pak, kami tetap menunggu edaran petunjuk dari dinas. Dan tadi saya baru dihubungi oleh pengawas bahwa dinas sedang ramu konsep pembelajaran new normal ini. Tapi dari sisi sekolah kami sudah siap. Kami sangat siap. Apapun petunjuk dari dinas, tatap muka di sekolah kami siap. Untuk kemudian pembelajaran di rumah juga kami siap. Guru-guru kami sedang membuat perangkat pembelajaran. Pesan Ibu untuk siswa menghadapi new normal? Ya, saya berharap bahwa anak dalam konsep pikiran anak-anak, mindset mereka itu harus tertanam bahwa new normal ini bukan libur, tapi belajar. Guru juga mengajar dari rumah, siswa juga belajar di rumah. Sehingga kami sangat berharap anak-anak harus punya kemauan yang serius
untuk paling tidak jemput bola. Orang tua juga memberikan pendampingan, kemudian orang tua juga kalau bisa jemput bola untuk berkoordinasi dengan kami sekolah sehingga proses itu bisa berjalan timbal balik. Dan saya memberikan semangat ya buat anak-anak kami, orang tua juga di sini. Mereka datang ke sini menanyakan, bahkan telepon, Ibu bagaimana, jadi saya menjelaskan. Dan kami memberikan nomor kontak kepala sekolah, kemudian wakasek dan seterusnya sehingga komunikasi antara orang tua, sekolah dan anak-anak semuanya berjalan.